Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Dedi. Selamat siang Bu Ses. Gimana kabarnya hari ini, Pak Dedi? Alhamdulillah luar biasa Bu Ses. Ya, alhamdulillah sehat ya, Pak Dedi ya. Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Dedi, pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentunya terkait Bapak akan melaksanakan proses coaching nantinya dengan coach Bapak. Jadi di sini saya berperan sebagai observer ya, Pak ya. Nah, apakah Bapak bersedia, Pak? Tentunya saya tanya terlebih dahulu. Silakan Bu Ses, saya bersedia. Oke, baik, terima kasih. Sebelum melakukan kegiatan, saya akan berdiskusi. Ada beberapa hal yang terkait coaching akan Bapak laksanakan nanti tentunya dengan coach Bapak. Nah, sebelum saya mengamati Pak, proses coaching Bapak, saya ada rubrik penilaian Pak ya. Jadi selain mengamati, saya juga akan menilai proses coaching Bapak berdasarkan rubrik yang ada gitu ya Pak ya. Ya. Nah, di antaranya Pak, yang pertama itu apakah proses coaching Bapak sudah sesuai dengan alur tirta? Yang kedua, bagaimana Bapak sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach dan bagaimana cara Bapak nanti menanggapinya? Yang ketiga, saya mengamati nanti Pak bagaimana coach merespon pertanyaan yang berasal dari coach, tentunya dari Bapak yang akan Bapak tanyakan kepada coach Bapak. Selain itu, saya juga akan mengamati apakah prinsip-prinsip coaching sudah berjalan dalam coaching yang Bapak lakukan nantinya, Pak. Jadi Pak, prinsip coaching diantaranya itu Pak, yang pertama ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi yang ada tentunya pada diri coach kita. Saya masih ada beberapa pertanyaan nih Pak Dedi. Apakah masih boleh Pak Dedi? Boleh, silakan Bu Oke, Ses. baik. Yang pertama Pak Dedi, itu kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching Bapak nanti Pak? Ya, baik Bu Ses, tentunya selama proses coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu bagaimana di saat coaching itu kita melaksanakan menempatkan diri pada kehadiran yang penuh. Yang kedua, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mendengarkan aktif jawaban dari coach kita. Oke, nah Pak Dedi itu kan ada 3 ya Pak Dedi ya. Ya. Kira-kira dari ketiga tersebut kompetensi yang mana yang lebih spesifik untuk Bapak kembangkan? Ya, yang ingin saya kembangkan bagaimana nanti coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachnya, dan bagaimana nanti si coach ini bisa mendengarkan secara aktif terhadap jawaban atau tanggapan yang diberikan oleh coach. Oke, baik sekali. Terkait akan indikator ya Pak ya, itu tuh indikator mana yang Bapak nanti harapkan agar nanti proses coaching kita bisa berjalan lancar begitu Pak? Saya menginginkan si coach ini bisa mengeluarkan ide-ide atau gagasan yang bisa menyelesaikan masalah terkait masalah yang dihadapi oleh coach ini. Oke, baik ya Pak ya. Bapak, jadi saya akan mengamati proses coaching yang nanti akan Bapak lakukan. Setelah proses coaching selesai ya Pak ya, saya akan berbincang-bincang kembali dengan Bapak gitu kan Pak, membahas bagaimana jalannya, bagaimana prosesnya, apakah sudah sesuai dengan alur kita. Jadi kita akan pasca nanti proses coaching, kita akan diskusi lagi, tentu berbincang-bincang lagi. Apakah Bapak masih bersedia Pak? Ya, bersedia Bu Ses. Oke, baik, terima kasih sekali ya Pak ya. Kita cukup ya Pak ya, kita mulai saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat siang Bu Riri. Selamat siang Pak. Gimana kabar Bu Riri hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Iya Pak. Bu Riri kemarin menelpon saya. Iya benar Pak, saya telepon Bapak tapi tidak diangkat Pak. Ya. Ada apa Bu Riri? Apa yang bisa saya bantu? Iya Pak, kira-kira saya ingin membicarakan tentang permasalahan saya Pak. Bapak ada waktu? Alhamdulillah Bapak ada waktu Bu Riri. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Begini Pak, saya ingin membicarakan tentang permasalahan yang ada di kelas saya. Di mana kemarin ini saya habis disupervisi oleh kepala sekolah. Kemudian dari hasil supervisi tersebut, kepala sekolah mengambil kesimpulan kalau pembelajaran di kelas saya itu di mana anak-anak kurang fokus dalam pembelajaran, dan
dan itu membuat kompetensi pembelajaran di kelas saya menjadi kurang Pak. Demikian Pak. Jadi hasil supervisi dari kepala sekolah yang kemarin, siswa-siswi Bu Riri tidak fokus dalam belajar. Iya benar sekali Pak, dan itu yang disampaikan oleh kepala sekolah saat supervisi di kelas saya Pak. Kira-kira kenapa siswa-siswi Bu Riri ini tidak fokus dalam belajar? Apakah media pembelajarannya yang tidak tepat atau mungkin materinya yang memang sulit gitu? Gimana penyebabnya mungkin menurut Bu Riri? Mungkin yang menjadi penyebab siswa saya ini kurang aktif, kurang fokus itu memang ya Pak, karena materinya ini memang agak sulit Pak. Kemudian media pembelajaran yang saya sajikan juga kurang interaktif sehingga membuat anak menjadi kurang fokus Pak. Oh, itu penyebabnya Bu Riri ya? Iya benar Pak. Bu Riri guru kelas nih? Iya benar Pak. Saya guru kelas di SD Pak. Kelas apa Bu Riri? Kelas 6 Pak. Kelas tinggi, udah seumuran 12 tahun ya siswa Bu Riri. Iya 12-13 ada. 13 tahun. Memang seumur itu sedang mungkin susah untuk diatur ya Bu Riri ya. Iya. Apalagi yang siswa-siswinya yang kinestetik ya banyak bergerak mungkin ya. Benar-benar sekali Pak. Iya Pak. Jadi Bu Riri untuk yang guru lain yang masuk kelas ini Bu Riri kan ada guru kesenian mungkin ya, materinya apakah sama yang dialami dengan Bu Riri? Iya, setelah saya berbincang-bincang dengan guru bidang studi yang masuk di kelas tersebut juga mengalami hal yang hampir sama dengan saya, di mana siswanya memang kurang fokus saat guru itu menerangkan pembelajaran Pak. Demikian Pak. Kira-kira Bu Riri dengan masalah yang Bu Riri hadapi ini sama dengan guru olahraga, guru kesenian ya Bu Riri ya, apa kekuatan mungkin yang Ibu Riri miliki atau mungkin potensi yang ada di sekolahnya untuk mengatasi masalah seperti ini? Berbicara soal potensi, mungkin di sekolah saya itu ada guru yang memang cukup paham tentang IT Pak. Nah jadi mungkin beliau bisa mengajarkan saya teknik-teknik membuat video pembelajaran seperti menggunakan Canva atau yang lainnya Pak. Mungkin seperti itu yang ada di sekolah saya Pak. Oh gitu ya Bu. Jadi bagaimana rencana Bu Riri untuk komitmen yang akan Bu Riri buat untuk mengatasi masalah ini? Saya berencana begini loh Pak. Saya mungkin agak terbatas dalam bidang IT, saya kurang paham, sehingga media yang saya sajikan itu ya yang standar-standar saja Pak. Nah saya berencana Pak akan mendownload video-video pembelajaran interaktif yang ada di YouTube untuk disajikan kepada murid-murid saya agar lebih paham. Nah setelah itu saya berencana untuk belajar bagaimana membuat modul pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Canva yang seperti Ibu Wati bisa Pak, saya ingin seperti itu. Demikian Pak. Baik Bu, saya tangkap ini dari pembicaraan kita Bu sudah ada dua rencana aksi Bu untuk mengatasi masalah ini. Mungkin ada rencana yang lain Bu? Mungkin saya akan meminta saran juga Pak dari kepala sekolah terkait pembelajaran yang disupervisi itu yang katanya kurang kondusif. Mungkin saya akan minta saran beliau supaya saya dapat meningkatkan kompetensi saya. Selanjutnya saya juga minta bantuan teman-teman sejawat Pak, kira-kira bagaimana dapat mengoptimalkan kemampuan anak ini supaya menjadi lebih fokus pada saat pembelajaran. Baik Bu Riri. Iya Pak. Kira-kira dari tiga solusi ini mana yang menjadi prioritas utama dulu yang Ibu Riri laksanakan? Dari ketiga solusi itu saya lebih fokus dulu Pak untuk mendownload video pembelajaran yang interaktif di YouTube. Itu mungkin akan saya lakukan terlebih dahulu, baru selanjutnya saya akan belajar membuat media interaktif menggunakan aplikasi Canva Pak. Oh itu yang pertama. Kalau yang kedua Bu, yang prioritas keduanya setelah mendownload video ini kan ada tiga tadi Bu. Yang kedua planning B-nya gimana? Planning B-nya saya akan belajar Pak untuk membuat aplikasi Canva dari teman sejawat, dan yang ketiganya saya berencana untuk menemui ibu kepala sekolah untuk memberikan, mungkin beliau masukan kepada saya apa yang bagus, yang baik akan tindakan saya di dalam kelas Pak. Demikian.
Baik Bu Riri, Bu Riri sudah merencanakan aksi untuk mengatasi masalah yang Bu Riri lakukan. Jadi Bu Riri kira-kira dari 3 rencana Bu Riri itu, sekarang kan hari Jumat ini Bu Riri, kapan rencana Bu Riri akan melaksanakan atau melakukan planning mengatasi masalah itu, kapan akan Ibu lakukan? Karena ini hari Jumat Pak, saya akan langsung eksekusinya hari Senin Pak. Karena Sabtu kan libur, jadi saya akan mencari informasinya, akan mendownload video-video itu pada hari Jumat dan saya siapkan di rumah, kemudian akan saya tampilkan di hari Senin Pak. Jadi Bu Riri sekarang sudah punya komitmen akan melaksanakan pada hari Senin ya. Mungkin Bu Riri supaya saya juga dapat gambaran kira-kira hasil hari Senin ini kapan bisa disampaikan lagi atau kita diskusi lagi Bu Riri? Hari Senin itu akan langsung saya sampaikan Pak, pulang sekolah nanti akan saya sampaikan kepada Bapak bagaimana hasil dari coaching kita pada hari ini Pak. Pulang sekolah ya Bu Riri ya? Iya, pulang sekolah. Saya juga mengajar Bu Riri ya. Baik Pak, baik. Pulang sekolah nanti saya bawa Bapak lagi. Baik Bu Riri, Bu Riri sudah rencanakan kapan tindak lanjut dari aksinya. Sekarang terakhir Bu Riri, bagaimana perasaan Bu Riri setelah bercerita dengan saya atau berdiskusi terhadap masalah yang Bu Riri hadapi di sekolah? Baik Pak, mungkin perasaan saya menjadi lebih lega, lebih tenang Pak. Dengan solusi yang tadi mungkin akan saya segera praktekkan. Mudah-mudahan siswa saya bisa lebih fokus dan saya pun akan lebih bersemangat dalam mengajar nanti Pak. Baik Bu Riri, semoga apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya nanti dapat sesuai harapan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada lagi Bu Riri sebelum kita tutup pertemuan kita pada siang ini, ada lagi yang ingin Bu Riri sampaikan? Baik Pak, cukup. Bu Riri, kalau cukup kita tutup pertemuan kita pada hari ini ya Bu Riri. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Didi proses coachingnya? Sudah selesai ya Pak ya? Alhamdulillah sudah selesai proses, berjalan dengan baik dan lancar. Oke, baik Pak Dedi, karena Bapak sudah selesai untuk pelaksanaan coachingnya, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Dedi tentunya. Ya baik, silakan proses. Oke, baik Pak Dedi, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak menilai perform kompetensi yang sudah Bapak terapkan pada saat Bapak pelaksanaan coaching dengan coach tadi? Baik proses, sesuai dengan pembicaraan kita pada tahapan coaching. Jadi saya mau memaksimalkan mendengarkan secara aktif masalah-masalah yang dihadapi oleh coach kita. Terus saya juga mau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach. Jadi kedua kompetensi ini saya rasakan sudah terlaksana dengan baik oleh coach tadi proses. Oke, baik. Kira-kira apa yang menyebabkan Bapak itu menilai hal demikian seperti itu Pak? Ya proses. Jadi sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari atau kita rujuk proses. Saya tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching itu sesuai dengan alur cerita. Sudah dimulai dari tujuan kita coaching, sudah kita laksanakan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching, terus sudah direncanakan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coachingnya, lalu bagaimana tanggung jawab dari coaching nanti untuk masalah yang dihadapinya. Oke, baik Pak. Nah, boleh nggak Pak? Kira-kira saya menyampaikan pendapat saya terkait proses coaching yang telah Bapak lakukan bersama dengan coach tadi Pak. Boleh, silakan proses. Oke, Pak Didi, jadi dari hasil pengamatan saya selama proses coaching itu saya tentu melihat rujukan kepada rubric ya Pak Didi ya. Itu berjalan dengan lancar antara coach dengan coachee ya Pak ya, dimana alur ceritanya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Bapak juga tadi nampak saya kelihatan sekali bagaimana itu Bapak
menggali si coach tentunya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Juga saya melihat coach juga merespon dengan baik pertanyaan yang Bapak lontarkan kepada coach, dan juga saya melihat bagaimana ekspresi atau pengamatan saya itu Bapak itu memperhatikan betul apa yang disampaikan oleh coach Bapak terhadap permasalahan, sehingga prosesnya yang Bapak lewati ini berjalan dengan lancar dan apik sekali, bagus sekali tentunya Pak ya. Nah ini Bapak juga saya melihat sudah menjalankan prinsip-prinsip yang pelaksanaan coaching tentunya, coaching ini ya Pak ya. Nah jadi kalau saya simpulkan nih Pak ya, Pak Dedi ya, proses coaching yang Bapak sudah berjalan lancar dan bagus sekali, dan alur tirta juga sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapannya, dan prinsip coaching dan kompetensi coaching juga sudah Bapak laksanakan. Bagaimana Pak menurut Bapak terhadap apa yang saya sampaikan? Saya setuju dengan yang Ibu sampaikan. Memang selama kegiatan coaching tadi saya sudah berusaha melaksanakan alur kita dalam kegiatan coachingnya. Juga saya berusaha untuk mendengarkan secara aktif dan mengiring si coach ini untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan dia untuk menemukan solusinya, Bu Ses. Nah, bagus sekali tentunya Pak ya. Nah, terus ya Pak ya, nih kita bagaimana sih Pak rencana tindak lanjut Bapak ke depannya terhadap proses kegiatan kita untuk hari ini Pak? Ya, untuk rencana tindak lanjutnya Bu Ses, tentu saya sebagai seorang coach itu ingin lebih banyak membantu coach-coach yang lainnya, sehingga bisa mengatasi masalah akademik yang dihadapinya di sekolahnya. Tentunya terus berlatih lagi ya Pak Dedi ya. Iya. Oke Pak Dedi, jadi hasil pengamatan dan proses kegiatan ini nanti akan saya catat ke dalam rubrik supervisi ya Pak Dedi ya. Tentunya nanti akan kita masukkan ke laporan supervisi akademik sekolah tentunya Pak Dedi ya. Nah Pak Dedi, ini sudah sampai di sesi terakhir nih Pak Dedi ya, sudah mau usai. Nah kira-kira Pak Dedi apa sih Pak yang didapatkan pada saat proses coaching kita pada hari ini Pak? Tentu Bu Ses, saya mendapatkan pengalaman coaching, itu juga mendapatkan pengalaman atau masalah dan solusi yang ditemukan oleh coaching. Saya sangat merasa senang dengan bisa membantu coaching menyelesaikan masalahnya. Oke. Tentunya senang sekali ya Pak Dedi, apalagi kalau kita sudah diamati, sudah dilihat apakah sudah sesuai dengan rubrik tentunya ya Pak Dedi ya. Iya, nah apalagi Pak Dedi saya secara kesimpulan oke semuanya sudah bagus ya Pak Dedi ya. Terima kasih. Oke, Pak Dedi ini terakhir ya, jadi ke depan semoga Pak Dedi bisa menjadi coach yang handal lagi, yang banyak lagi coaching-coachingnya tentu yang berada di sekolah ini, jadi sehingga nggak ada masalah ya Pak Dedi ya. Oke begitu, mungkin ini yang terakhir ya Pak Dedi ya. Saya akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.